Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Kiril Herpavi dari SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil progres saya selama seminggu ini dalam proyek Odo Pesantren dari tanggal 20 Oktober hingga 24 Oktober 2025. Pada minggu kali ini saya telah mengerjakan berbagai hal. Eh, yang pertama di sini saya melakukan pengembangan fitur dan perbaikan fitur pada sistem Odo Pesantren yang sesuai dengan permintaan klien dari aplikasi ini. Nah, contohnya di sini saya melakukan perbaikan atau pengembangan fitur pada absensi list view dari absensi siswa. Nah, di sini saya menambahkan yaitu pengaturan kolom pada list view-nya. Seperti ini, dia bisa mau menampilkan kolom apa dan bisa menyembunyikan kolom apa sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya melakukan perbaikan fitur pada saat uh, supradmin itu mengubah data atau supradmin biasa itu mengubah data halakoh itu sebelumnya itu tidak bisa. Jadi ketika diklik draft itu ketika dikonfirmasi dia itu nggak bisa dan muncul sebuah hak akses error karena halakoh ini itu berkaitan dengan sebuah model yang namanya akuntansi. Itu saya menemukan masalahnya itu pada akun superadmin yang admin MA. Jadi adalah admin utama jadi bisa. Untuk admin MA itu tidak bisa sebelumnya dikarenakan keterkaitan data dengan model halak akuntansi. Dan di sini itu sudah diperbaiki dan tidak ada masalah apapun. Jadi sekarang bisa menambahkan data santri baru seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya melakukan penambahan kolom baru yaitu kolom nomor urut. Jadi, kolom nomor urut ini akan nampil sesuai dengan data urutnya seperti 1, 2, 3 sampai sekian. Di sini saya menambahkannya itu di list view dari absensinya, absensi halako, terus absensi lainnya atau data kehadirannya, terus ada di modul sekolah juga untuk absensi siswa atau absensi sekolah seperti ini, dan juga di absensi siswa listnya atau lainnya atau daftar kehadirannya dari santri-santri tersebut. Itu sesuai dengan permintaan klien. Dan untuk yang selanjutnya, di sini saya melakukan penambahan fitur untuk filter data pada absensi, bukan pada penilaian halako di sini. Itu filternya saya menambahkan yaitu setoran tahfidz, murojaah, harian, tahsin harian, tahsin ujian. Nah, di sini sudah saya juga kelompokkan sesuai yang yang dibutuhkan. Seperti murojaah harian di sini, dia menampilkan grouping sesuai halakoh dan juga bulan dan beserta santrinya nanti. Di sini bisa dilihat nanti uh, ini data yang terdapat murojaah hariannya seperti itu. Atau di sini juga ada setoran tahfidz, bisa dilihat nantinya akan jadi seperti ini. Nanti ini ada data-data tahfidz seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya menambahkan uh, fitur lagi. Bukan, maksudnya pengembangan lagi pada pengaturan kolom pada list view penilaian halakoh sesuai dengan permintaan klien. Di sini saya menambahkan semuanya field-field yang dibutuhkan dari data halakoh penilaian seperti tahfidz, murojaah, tahsin harian dan juga tahsin ujian.
Di sini sudah ada dan bisa ditampilkan sesuai kebutuhan, seperti jumlah makro untuk tahfidz dan lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini saya juga melakukan perbaikan pada mata pelajaran list view-nya. Sebelumnya di sini eh, kolom nomor urut ini berada di setelah nama matpel atau nama mata pelajaran di sini. Dan dia untuk nomor urutnya ini eh, jadi grouping ininya itu kepotong sebelumnya. Jadi hanya nampil pa, huruf pa, utnya itu enggak tertampil, dan rumah tafidz demikian juga, dan lainnya. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya dengan memindahkan kolom nomor urut itu setelah kode matpel agar tidak terjadi bentrok antara nomor urut ini dengan grouping headernya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini pada modul kesantrian saya melakukan perubahan fitur pada data Al-Qur'an list view-nya, karena sebelumnya data Al-Qur'an di sini itu ayatnya itu tidak bisa ditambah. Misalkan sebelumnya itu datanya itu read only atau hanya bisa dibaca saja. Jadi sekarang bisa diubah. Jadi kalau terjadi kesalahan data, mungkin ada kesalahan surah, itu bisa ditambah lagi atau lainnya lah. Seperti itu. Ini sesuai dengan permintaan kliennya dari sana. Karena sebelumnya ini kan ada 116 surah ya. Seharusnya ada 114. Karena sebelumnya itu kliennya menambahkan eh, surahnya sendiri, jadinya di sini terdapat bentrok. Jadi seperti itu. Dan tadinya ini nggak bisa dihapus, tapi sekarang alhamdulillahnya bisa dihapus seperti ini. Dan sekarang data surahnya eh, bisa disesuaikan nantinya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya melakukan perbaikan pada fitur eh, login sebagai role guru Quran, yang dimana sebelumnya untuk aplikasi halakoh di sini itu halakohnya itu dia hanya halakoh yang ustadz yang login itu eh, yang dipegangnya. Jadi hanya halakoh yang hanya dipegang oleh guru yang login atau ustadz yang login seperti itu. Untuk yang sekarang itu sesuai dengan permintaan klien, itu untuk data halakoh bisa dipilih semua karena semua dari halakohnya itu terdapat guru pengganti. Nah, guru pengganti di sini itu bisa semua guru. Jadi kami gunakan alternatif dengan menampilkan semua data halakohnya. Ini juga sudah kami konfirmasi dengan kliennya, dan kliennya sudah setuju dengan hal ini. Di sini itu bisa menyesuaikan nantinya kita pilih SD. Nah, ini sudah berubah dan untuk ustadznya itu tidak terganti. Nah, ini perbedaan dari role guru Qurannya. Kalau login sebagai role admin atau superadmin, itu halakohnya nanti untuk ustadznya itu menyesuaikan dengan halakoh yang dipegang. Kalau yang login sebagai role guru Quran atau yang berhubungan dengan kepesantrenan, itu bisa menyesuaikan dengan guru yang login untuk ustadznya di sini. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, di sini saya menambahkan fitur yaitu pada penilaian halakoh untuk setoran tahfidz. Misalkan seperti di Muhammad Atta Baris, ini terdapat tab baru, saya menambahkan tab baru yaitu riwayat hafalan. Karena sebelumnya itu untuk riwayat hafalan itu nggak ada, dan sepertinya nanti kalau nggak ditambahin ini nanti akan terjadi kebingungan hafalannya itu terakhir itu di mana. Jadi ini sesuai dengan permintaan klien juga dan mempermudah manajemennya di sana. Jadi kami tambahkan riwayat hafalannya. Ini sesuai dengan data riwayat terakhirnya.
atau riwayat hafalan-hafalan sebelumnya, seperti tanggal 14 Oktober hingga tanggal 25 Oktober kemarin. Itu seperti ini, dia bakal tampil beserta surah, ayat awal, ayat akhir, nilai, dan juga predikat hafalannya. Oke, di sini saya menambahkan fitur yaitu pada modul karyawan, yaitu di data karyawannya itu sebelumnya itu harus diaktifkan satu persatu lewat kita klik formnya atau list view-nya ini data salah satunya itu, jadi itu nggak efisien karena sebelumnya ya memang harus aktifkan satu-satu. Kalau sekarang itu kita bisa aktifkan beberapa akun sekaligus seperti ini, misalkan ini dan juga ini. Dengan menekan klik action di sini dan diaktifkan dan ditunggu ini lagi memuat, dan nantinya akan muncul sebuah notification bahwa ketiga akun ini yang kita select itu berhasil diaktifkan. Seperti ini. Jadi aktif ini nantinya hak akses dari role-role yang dipegang dari karyawannya itu bisa aktif dan terperbarui untuk hak aksesnya. Seperti itu. Inilah fungsi dari uh, aktifkan akun. Dan ini sudah efisien agar nanti manajemennya itu lebih gampang. Oke, baiklah untuk yang selanjutnya di sini pada modul kesantrian untuk data orang tua itu misalkan seperti ini, itu passwordnya itu bisa dilihat sekarang. Saya tambahkan show toggle password karena sebelumnya itu kita nggak bisa show, jadi ya kita nanti untuk sebagai administrator utama itu di sana mungkin terdapat kebingungan nanti kalau nggak ditampilin. Jadi saya akan menampilkan ini dan juga beserta toggle-nya. Seperti itu. Untuk yang ini. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya melakukan perbaikan pengembangan pada website PSB. Ini layoutnya sudah saya perbaiki dan untuk yang pengembangan kali ini itu pada beberapa hal seperti untuk kartu syarat pendaftaran ini saya perbaiki eh, sesuai dengan permintaan kliennya seperti ini. Dan untuk yang hubungi kami, alamat dan juga sosial medianya sudah saya perbaiki sesuai dengan permintaan klien. Dan pada info pondok, ini adalah website PSV atau beranda atau home-nya. Di sini saya melakukan pengurangan atau penghapusan card pada alur penyiaran santri. Salah satu cardnya saya hapus, itu sesuai dengan permintaan klien juga, yaitu yang nomor pertama, karena ini dia urut sudah. Untuk yang sebelumnya itu terdapat 6 kartu, dan sekarang itu 5 kartu, karena sebelumnya itu ada salah satu kartu yang itu tidak dibutuhkan, dan kami disuruh menghapusnya. Seperti ini, jadi tampilannya sudah menjadi seperti ini. Nah, di sini juga pada informasi pelayanan untuk pendaftarnya, data-data yang ada di sini, saya melakukan ini untuk penambahan fitur, yaitu pada modul PSB, di sini oleh administrator atau spreadmin utama, itu datanya itu bisa diubah dan tidak statis lagi. Karena sebelumnya itu hanya dapat diubah oleh programmernya dari source code. Kalau sekarang itu lebih dinamis dan bisa diubah sendiri sesuai dengan uh, administratornya nanti. Seperti tanggal pembukaan pendaftaran dan tempat layanan, waktu pelayanan, dan lainnya. Di sini sudah terperbarui datanya. Itu sudah dinamis dan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya melakukan Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya melakukan pengembangan Gitbook CLI untuk dokumentasi Odo pesantren, yaitu pada server Ubik sendiri, bukan server Gitbook Cloud atau Gitbook yang biasa. Ini sudah kami program
menggunakan Gitbook CLI menjadi sedemikian rupa yang persis dengan Gitbooknya. Di sini saya sudah memperbaiki, misalkan pada layout dari header dan juga sidebar-nya, misal pada logo, terus title atau judul dari Gitbooknya, dan juga pengaturan tema, dan juga ukuran font. Sidebar di sini saya sudah perbaiki, misalkan seperti search-nya. Search ini sudah saya perbaiki. Ketika di hover itu dia akan naik sedikit, dan di sini sudah bagus. Misalkan kita cari uh, tampilan, itu dia akan menyesuaikan seperti ini. Dan bisa langsung dituju ke page-nya langsung. Ini sidebar-nya juga sudah baik. Ada icon, header-nya juga ada, labelnya. Seperti ini, page-nya sudah saya sesuaikan. Pada halaman home-nya ada cover dan juga ucapan selamat datang atau welcome. Dan ada page navigation-nya juga. Untuk drop-down di sini fungsinya sudah saya perbaiki karena sebelumnya itu yang paling susah di sini itu yaitu fungsi dari drop-down ini. Karena di sini terdapat nested drop-down juga. Jadi kami sudah memperbaikinya dan di sini sudah baik dan dapat dipakai oleh usernya nantinya untuk digunakan. Misal seperti ini, menuju asrama dan kamar, atau page-page lainnya. Seperti ini. Oke, eh, demikian yang bisa saya presentasikan pada minggu kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.